Shalom untuk kita semua dimanapun berada hari ini. Tema firman yang akan saya bawakan hari ini adalah Unity dalam perbedaan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, yaitu bagaimana kami unity dalam perbedaan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajar kami, supaya kami mengerti apa maksud dari firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan hari ini, sehingga hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa Paulus sampai mengeluarkan ayat-ayat ini? Karena di Korintus terjadi perpecahan di antara jemaat di Korintus. Mengapa terjadi perpecahan ini? Karena jemaat di Korintus saat itu memiliki kebanggaan terhadap karunia-karunia yang dimiliki. Kalau kita melihat kitab Korintus ini, itu berbicara tentang karunia-karunia. Ada karunia melakukan mujizat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia bernubuat, ada karunia berkata-kata dalam hikmat, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang memiliki di jemaat Korintus saat itu merasa memiliki kebanggaan tersendiri ketika mereka memiliki salah satu dari karunia ini. Dan karena mereka merasa bangga, terkadang mereka merasa karunia yang dimilikinya lebih penting atau lebih berharga dari karunia yang dimiliki oleh jemaat yang lain. Sehingga saat itu terjadilah perselisihan, terjadilah perpecahan di antara umat Tuhan, di antara jemaat yang ada di Korintus. Tapi hari ini Paulus mengajarkan bagaimana jemaat di Korintus bisa unity dalam perbedaan seperti tema kita. Bagaimana supaya kita bisa unity dalam perbedaan? Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus menyadari bahwa kita semua sama-sama diselamatkan dari orang berdosa. Tidak ada orang benar. Tidak ada orang yang lebih hebat. Dikatakan dalam ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil dari orang yang tidak ada apa-apanya, dari orang yang berdosa. Tapi diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita unity dalam perbedaan? Yang kedua adalah menyadari bahwa Allah lah sumber kasih karunia yang berbeda-beda itu. Kita tidak merasa bahwa itu semua karena kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi itu semuanya berasal dari Allah. Jadi kalau semuanya berasal dari Allah, apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan? Karena semuanya berasal dari Allah. Yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita bisa unity dalam perbedaan adalah bahwa kita semuanya diperlengkapi untuk saling melengkapi. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi.
Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini diperlengkapi, bahwa kita memiliki karunia, itu semuanya dipakai untuk saling melengkapi. Bagaimana seorang pengkhotbah kalau tidak ada jemaat? Bagaimana seorang jemaat kalau tidak ada pengkhotbah? Jadi semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang merasa paling penting, tapi semua saling melengkapi. Yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan di sana, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita sebagai jemaatnya Tuhan, kita satu tubuh dalam Kristus. Kalau satu tubuh harusnya apa yang dialami oleh orang lain itu harusnya kita alami. Ketika orang lain sakit, kita merasa sakit. Ketika orang lain senang, kita juga ikut senang. Bukan sebaliknya, ketika orang lain senang, kita ikut susah. Ketika orang lain susah, kita senang. Enggak. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ketika tangan sakit, tidak mungkin kaki merasa tidak sakit. Dia akan justru dia akan cepat-cepat lari untuk mencari obat. Ketika tangan sakit, mulut juga ikut mengeluh, aduh sakitnya. Mata, kepala, semuanya ikut merasakan. Inilah yang disebut satu tubuh. Yang terakhir, supaya kita bisa unity dalam perbedaan, adalah kita harus semuanya saling berusaha memberi yang terbaik. Ayat yang ke-31 dikatakan di sana, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Artinya apa? Kita berusaha memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Bukan merasa diri kita paling hebat, tapi berusaha memberi, mensupport orang lain dengan apa yang kita miliki. Saya percaya kelima hal ini yang harus kita pegang supaya kita bisa unity dalam setiap perbedaan kita. Perbedaan itu indah dan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Amin buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami supaya kami bisa unity dalam perbedaan. Kami percaya karena kuasa Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Itulah yang akan memampukan kami untuk bisa menghargai perbedaan dan saling melengkapi dalam perbedaan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.